sepak bola ya. Gua akan membahas dua match di dua partai awal Euro 2020 babak perempat final. Yang pertama ada Spanyol ketemu Swiss, dan di sini Spanyol berhasil lolos ke babak semifinal setelah melalui drama adu penalti ya, dimana hingga menit ke 90 lalu ditambah perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, dua tim ini sama-sama nggak bisa cetak gol. Dan ini kalau gue bilang bener, di kubu Spanyol selama selama 2 kali 15 menit pun nggak ada yang bisa diharapkan. Kenapa? Kita bisa lihat lini depannya Spanyol seperti apa sekarang. Oke, mereka punya lini tengah yang lumayan ya. Ada siapa? Ada Pedri, oke, Sergi Busquets, oke, itu masih lumayan lah. Sedangkan di lini depan kita lihat dari sayap, tengah, nggak ada yang benar-benar dominan seperti kita tahu di generasi Spanyol. Kita tarik mundur lah ke 2016 lah terakhir ya, itu Spanyol masih memiliki nama kayak David Silva lah istilahnya, yang dia megang bola aja lawan udah takut. Sedangkan di Spanyol saat ini siapa di sayapnya? Ferran Torres, Sarabia, Dani Olmo. Enggak, orang bilang kan Olmo hebat, bla 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 segala macam. Kalau gue bilang Olmo itu kalau misalkan dia di zamannya Silva udah nggak bakal kepake. Kenapa? Karena tipikal dia ini bukan tipikal pemain Spanyol. Kalau misalkan kalian belum tahu kan, Olmo ini kan bergurunya ya awalnya di Kroasia. Jadi tipikal permainan sayap Kroasia ini adalah mereka yang agak bermain melebar istilahnya, benar-benar sayap murni, bukan sayap ala Spanyol yang gemar menusuk ke tengah ataupun hebat dalam megang bola. Contohnya kayak si David Silva itu. Jadi istilahnya gue nggak heran kalau misalkan Spanyol saat ini kesulitan di lini depan. Kita bisa lihat juga ditambah si Swiss emang juga lagi bagus ya, si Sommer. Cuman kita bisa lihat dari sisi Swiss juga cara permainan gimana. Swiss setelah dapat 1 gol mainnya gimana, amburadul ya. Serefovic hilang, terutama Embolo. Setelah Embolo ditarik out, itu Swiss mainnya berantakan banget. Si Akiri hilang, Zuber hilang. Jadi istilahnya Swiss ini juga sama mainnya amburadul. Dan kalau gue bilang kemarin mereka bisa menang lawan Perancis itu karena ya gobloknya Perancis saja, kalau gue bilang kemarin. Dan Swiss ini benar-benar mainnya bertahan banget, terutama setelah Freuler kartu merah, lebih pragmatis lagi. Dan ya 2 kali 15 menit itu nggak guna, gue bilang ya. Dan ditambah babak adu penalti ini cukup lumayan, dimana kedua kiper ini unjuk kemampuan ya istilahnya. Cuman kembali lagi mentalnya Spanyol ya lebih kuat kalau gue bilang ya. Nanti di semifinal ketemu Italia ya, menarik ini nanti. Oke, lalu Belgia ketemu Italia. Di sini di awal laga sebelumnya Italia tampil sebagai underdog istilahnya, dimana orang banyak lebih mengunggulkan Belgia karena Belgia dihuni oleh pemain top. Ada Courtois, ada Alderweireld, ada Meunier, di tengah masih ada Tielemans dan Witsel, depan ada Kevin De Bruyne dan Lukaku. Cuman kita bisa lihat umur berapa sih mereka. Nah, inilah orang yang sering lupa. Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen itu kalau ditotalin umurnya udah ya 80 plus lah istilahnya. Lini tengah Tielemans up and down. Ini pemain sejak gue lihat kemunculan dia di Leicester, gue nggak pernah melihat dia konsisten selama minimal 3 laga yang seperti biasa diperlihatkan oleh Kevin De Bruyne, yang kalau misalkan dia lagi kondisinya 100%. Tielemans ini beda, tipikal pemain muda, masih up and down. Jadi istilahnya di match ini pun dia nggak terlalu kelihatan juga. Witsel pekerja keras, lu nggak bisa mengharapkan kreativitas dari dia. Thorgan Hazard nggak kelihatan sama sekali. Kalau orang bilang Thorgan jago bla bla segala macam ya, dia nggak akan bisa sekonsisten seperti si siapa kakaknya Eden Hazard ya, karena tipikal dia pemain ini juga sama kayak Tielemans, masih up and down, masih pemain muda. Lalu di depan Doku ya, Doku kalau gue bilang kalau misalkan Belgia ada Hazard nggak akan pasang dia. Kenapa? Karena pemain ini nggak bisa dribble, cuma bisa lari doang. Di depan Lukaku nggak ada yang supply, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena yang pertama Kevin De Bruyne nggak begitu fit istilahnya setelah baru sembuh dari cedera. Nah, ya pertandingan Belgia sama Italia ini
cukup menarik, tapi hanya satu babak di babak pertama. Di babak kedua ya gue cukup ngantuk ya nontonnya, karena serangan-serangannya pun nggak ada yang terlalu benar-benar seintensif di babak pertama. Di babak pertama itu kalau gue bilang temponya tinggi banget ya di babak pertama, dimana Italia lebih aktif kuasain bola dan Belgia menunggu. Cuman ketika Belgia dapat serangan balik itu juga cukup dimanfaatkan juga, dan si Donnarumma ini ya kalau gue bilang lagi bagus lah istilahnya juga ya. Selain kebobolan satu gol, dia juga bisa memantapkan beberapa peluang save, terutama dari counter attack ya Belgia. Dan inilah yang kalau gue lihat Italia ini sekarang lebih merata istilahnya. Semua pemain bisa pegang bola. Cuman ini Spinazzola cedera, pukulan bagi Italia. Karena di sektor bek kiri Italia ini krisis sekarang. Lu mengandelin siapa? Emerson. Gue bilang si Mancini ini harus ubah formasi, karena Emerson ini di babak semifinal akan jadi titik lemah. Oke, sekian dulu.